Shalom. Selamat pagi saya ucapkan kepada kita semua. Jumpa lagi di dalam Bahana Morning Devotion. Pagi hari ini kita akan membahas mengenai tema pohon cemara yang nyaris mati. Bacaan firman Tuhan terambil dari Yohanes pasal 15 ayat yang keempat pada khususnya. Firman Tuhan berkata seperti ini, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Suatu ketika saya melintasi suatu jalan yang penuh dengan pohon cemara. Mendadak perhatian saya tertuju pada satu pohon cemara yang terletak di antara deretan pepohonan cemara lainnya dengan dedaunan yang nampak sangat berbeda. Kok tampaknya tidak seperti warna pepohonan lain ya? Ujar saya dalam hati pada waktu itu. Setelah saya dekati, rupanya dugaan saya benar. Kondisi pohon itu sudah tidak lagi segar, bahkan bisa dibilang mendekati mati, yang ditandai dengan dedaunan yang berwarna agak kuning kecoklatan, terlihat suram, jauh dari kesan segar dan hidup. Nah, rupanya pepohonan itu meski terletak berdekatan juga mendapatkan siraman air, mendapat terpaan sinar matahari yang sama. Tetapi pertumbuhan yang dialami oleh pepohonan cemara itu bisa berbeda satu dengan yang lain. Bahkan ada yang hampir mati seperti yang saya ceritakan tadi. Nah, merenungkan soal pohon yang hampir mati itu mengingatkan saya akan pengajaran Tuhan Yesus mengenai pentingnya tinggal di dalam Dia bagi kelangsungan hidup kita selaku orang-orang yang percaya kepada Yesus. Tuhan Yesus berkata seperti ditulis oleh Rasul Yohanes tadi, "Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku." Secara sederhana Yesus tidak berkata, kalau kita bahasakan dalam bahasa sehari-hari, "Nempel saja kepadaku, kamu pasti akan hidup, berbuah dan akan memuliakan Bapa." Ya, kunci pertumbuhan rohani dan hidup yang berbuah bagi orang percaya hanyalah ketika kita tinggal di dalam Kristus, bukan tinggal di dekat atau di tengah kumpulan orang percaya. Bahkan bukan pula sekalipun kita tinggal di dalam gereja. Bukankah kita melihat bahwa orang-orang yang tampaknya rohani tetapi sebenarnya mereka tidak benar-benar tinggal di dalam Kristus? Mereka mengalami kejatuhan yang luar biasa mengherankan. Merenungkan akan firman Allah ini janganlah membuat kita salah sangka terlebih dahulu. Tentu kita memang perlu berinteraksi dengan sesama orang percaya karena ada kehidupan saling membangun, menguatkan, dan menghibur di antara relasi antar orang percaya. Namun hal yang terpenting yang jangan sampai kita abaikan adalah mengenai tinggal di dalam Kristus. Jika hal yang paling utama ini kita abaikan, hendaknya kita patut untuk berhati-hati
Karena kehidupan kita berpotensi menjadi sama seperti ilustrasi pohon cemara yang nyaris mati tadi. Sekalipun dia berada di tengah kumpulan pepohonan yang lain, nampak hidup dan tampak segar, tetapi dia sendiri dalam kondisi yang nyaris mati. Dan kalau kita baca lebih lengkap di dalam tulisan Rasul Yohanes pasal 15 tadi, Tuhan Yesus juga berkata pada ayat yang ke-6 untuk memperingatkan kita bahwa barang siapa tidak tinggal di dalam Aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam Aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, pada ayat yang ke-7, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Dan dalam hal inilah Bapa-Ku dipermuliakan, yaitu jikalau kamu berbuah banyak dan demikian kamu adalah murid-murid-Ku. Tujuan akhir ketika hidup kita menempel dan kita berbuah adalah hidup kita akan memuliakan Kristus. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita saat ini masih menempel cukup kuat dengan Kristus lewat persekutuan kita secara pribadi dengan Tuhan dan firman-Nya? Ingatlah bahwa tinggal dalam Kristus adalah kewajiban bagi setiap orang percaya yang ingin bertumbuh secara rohani dan menghasilkan buah. Mari kita berdoa. Tuhan, kami mengucap syukur untuk firman-Mu pada pagi hari ini yang mengingatkan kami untuk berbuah, untuk menempel selalu pada Engkau sendiri sebagai sumber kehidupan yang sejati di dalam kehidupan kami. Bukan kami Tuhan, untuk hidup kami terus berbuah dan mempermuliakan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin.